Pian, Ya, Pian. Kita lanjut. Sania Fitri. hadir Hmm, saya. apa ini Sania? Ah, kenapa lo sih? Ah, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saya izin off cam Kamu lo sih, Batak atau soalnya nanti Betawi sih, Sania? suaranya hilang. Iya, sama saya juga nih. Dari tadi pagi sulit banget ya. Mungkin pengaruh Wow. mudik. Mungkin ini nggak stabil. Nah, ini yang ini digantikan ada Sania. Sulawesi suaranya putus-putus. Nah, kan ini yang saya dari tadi aware itu. Aware banget saya nih. Oke, coba saya pindah ya. Kalau ini gimana? Better. Better ya. Nah, ini kurs ada di peta ini. Itu itu maps Titu, itu. ya, titu. Oh iya, itu Hmm, ya, oke. Ke sebelahnya ada telepon. yang mana lo sih? In Ini, oh, kursor telepon saya kelihatan. Tianhua. Mm-mm. Iya, oke. Kita lanjut ke bawah. Terima kasih Sania Fitri. Ashifa, kita ke bawah sedikit. Ashifa ada kata ini, mesin fotokopi. Kalian suka ke mesin ini kan, fotokopi kan? Jadi kalau ke tempat fotokopi kalian bisa nebak itu mesinnya apa. Yang ini. 复印机 Iya, Fuinchi. Jadi Ji itu mesin ya teman-teman, sama seperti Shouji, mesin di tangan. Ji itu adalah mesin, oke? Jadi kalau mau ngeprint, print itu disebut dengan tain, lalu Fuin itu adalah eh, kopi, fotokopi. Tapi kalau ngeprint, tain, gitu ya. Oke, sudah di dekat ini masih dengan siapa tadi? Saya lupa namanya. Saya Lausya, Asyifa. Oh iya, masih satu ke ini. Apa ini? Ini mesin fax. Kurang gede apa gimana? Cuan, Teman-teman saya gede ini ya. Cuan Cenci. Iya, oke, saya ganti ya. Selvia Nur Alifah. Hadir Lausya. Ini apa Selvia? Itu Bangku kan? Iya, itu. Kalau ini Selvia, 文江柜. lemari kan? Lemari. Oke, satu lagi nanggung ya, Selvia, Selvia semua ya. Iya. Mm-mm. Meja ini kan satu bucket ini meja dia. Dia sebut apa dengan 桌子. oh, yang barang-barangnya itu ada di setiap kehidupan Anda yang pasti pasti ada di kampus ada, di kamar ada gitu ya, di ruang tamu juga ada. Oke, yang pertama kita sebut dengan ta inci, lalu ada kata tianao, ada kata wenqu, shu, ada 照片, 电话, 地图, 复印机, 转真机, 椅子, 桌子, 文件柜. Ini semua daftar kosakata yang terkait dengan alat-alat perkantoran. Karena judul kita tadi adalah 文件在哪儿? 文件itu adalah dokumen. Oke, lanjut. Nah, kita kesini dulu teman-teman. Di sini ada namanya pian de yang pak. Pian itu sisi. Sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sisi dalam, sisi luar itu pakai kata pian atau pian gitu kan. Nah, kalau sebelah atas atau sisi atas disebut dengan shang pian.
Pian itu bawah. Sebelah kanan, pian, yo, pian, zou itu kanan, yo itu kiri, tong itu timur. Jadi tinggal ambil arahnya, lalu padankan dengan kata pian. Kalau atas, ambil kata shang. Kalau bawah, xia. Kalau kanan, zuo. Kalau kiri, yo. Tinggal pasangkan dengan kata pian-nya tadi. Oke? Nah ya, ini gampang. Tapi kalau kita masukkan dengan kata, menggunakan cai, di gitu ya, teman-teman, maka hasilnya nanti beda. Kita lihat di sini, ada kata cai. 电脑在桌子上 komputer ada di atas meja. Cai-nya tetap ada di. 电脑 komputer di atas meja. Cara yang kedua, 书在书架上. 书家 itu artinya rak. Berarti atas. Kasih kata shang. Kalau dia di atas, titik-titik, di-nya, lalu nama tempatnya, lalu kata atas. Di titik-titik atas. Bahasa Indonesianya begitu. Cai titik-titik shang. Cai titik-titik shang. Kalau atas meja maka cai atas, cai meja atas. Diartikan di atas meja. Oke? Cai titik-titik shang. Mau dibuat di atas rak buku. Cai rak buku shang. Oke? Nah, yang ketiga adalah arah mata angin. Kita coba lihat bagaimana dia mengatakannya. Oke. 坐子在办公南边. Meja di sisi selatan kan kantor. Jadi kata keterangan tempatnya tetap di antara kata cai dan juga sisi apa. Oke? Ingat ya teman-teman, cai titik-titik nama tempatnya ya, lalu sisinya. Jadi pasti di tengah-tengah nama tempatnya, lalu setelahnya adalah kata sisinya. Oke, kita lihat. Nah, kira-kira teman-teman, apa yang bisa kita deskripsikan dari gambar yang pertama? Dalam bahasa Indonesia dulu. Apel di atas buku lah, Ustaz. Ya, apel di atas buku. Kalau kita pakai dengan kata yang modelnya seperti ini, bagaimana kira-kira kita buat? Susunannya samain dulu dengan ini. Apel di atas buku. Apel, cai, buku, shang. Begitu kan? Apel, cai, buku, shang. Bagaimana membunyikannya? Tinggal cari kata apel, buku, lalu masukkan kata cang. Masukkan kata shang, maka dia sudah jadi itu kalimat. Apel di atas buku. 苹果在树上。嗯嗯，书在书上。苹果在书上. Kan apel? Iya, betul. Iya, boleh ditulis di kolom komentar supaya teman-teman nanti bisa dapat juga ilmunya. Nah, deskripsi yang pertama adalah apel di atas buku. Deskripsi yang kedua adalah buku di Buku di bawah. bawah apel. Betul, Kia. Kita buat ya, Kia. Berarti kalau kata bawah ada di kata xia, pian, ya kan? Oke, coba kita buat dengan buku ada apel bawah. Bagaimana kira-kira? Buku, cai, apel, xia, ya kan? Buku, cai, apel, xia. Begitu bunyinya. Bisa, Kia? Buku, cai, apel, xia. 就在苹果下 bukan? Lah, Ustaz. Iya, betul. Shu, cai, pingguo, xia. Oke ya. Kita coba lagi ya. Satu lagi ada nih.
Apa ini yang kalian dapat? Ini kita mendeskripsikan letak. Tanaman di luar rumah bukan Lausya. Iya, taman berada di luar rumah. Kita coba cek ya. Luar, apa kata luar? Adakah kata luar di sini? Ada. 外边 Waipian. Iya, kita buat kalimatnya ya. Taman, sai, rumah, Waipian. Kan karena dia pakai yang nomor 3. Ya kan teman-teman ya. Taman, sai, rumah, Waipian. Bagaimana? 我园在 Mm-mm. 房子外边。 Rumah cari kata cia coba Sania. Cia yang tone 1. Dapat nggak Sania? Dapet nih. 我 Mm-mm. 园在街 Waipian. 外边。 Waipian. Iya, itu dia. Oke, kita coba yang ke ini. Ini ada beberapa eh, benda. Bisa satu gambar beberapa kalimat. Siapa yang bisa dapat? Yang pertama apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Yang kedua apa? Kopi di kiri buku bisa nggak, Lausya? Boleh? Kopi di kiri buku. Kita lihat ya. Kiri apa ya? Nah, yo, pien, ya kan? Jadi, kopi, cai, buku, yo, pien. Apa bahasanya? Kopi di Jadinya kiri buku. cafe chai shu yopian. Iya, betul. Oke. Ada lagi? Kira-kira? kebalikannya Kopi di, Lausya. Ocan lu Ocan. Tak lagi? kopi di atas meja bisa nggak Lausya? Bisa? Kopi di atas meja. Bagaimana bunyinya? Kalau di atas berarti pakai kata shang. Kopi, cai, meja, shang. 爱妃在所机想。 Iya, cafe, cai, 桌子, 桌子上. Ada lagi? 咖啡洗漱在桌子上。Kopi dan buku ada di atas meja. Iya, kopi dan buku ada di atas meja. Ada satu lagi yang kalian lupa. Meja, bangkunya ada di mana sih bangkunya? Di depan meja, Lausya. Mm-mm. Depan ada nggak depan? Coba cari di tempat teman-teman. Kamu teman-teman depan, sebelah depan. Bangku ada di depan meja. Bangku, cai, meja depan. Ada yang dapat? Bangku, cai, meja depan. Ada kata cien di situ, teman-teman. Qian. Iya Lausya, cian pian. Jadi kalau bangku di meja depan, begitu susunannya.
Bangku tadi ini. 椅子在桌子前边。意思在桌 Mm-mm. 子前边。 Iya, itu dia ya bahasanya. Kita lihat lagi ya, teman-teman. Kalau ini apa yang belum? Kacamata ada di atas meja. Lalu pensil ada di atas buku. Foto ada di atas meja. Jadi dua ini nanti tugas ya teman-teman ya. Berapa yang bisa kalian dapatkan di satu gambar. Nanti minggu depan setelah cuti saya tagih teman-teman untuk maju satu-satu ke depan. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman karena waktunya mepet gitu ya. Ada kata yo yang artinya adalah ada. Di sini sama sebenarnya dengan kata yang tadi, cuman di sini lebih eh, susunannya lebih beda daripada yang tadi. Yang tadi lebih sederhana. Yang tadi langsung saja ada kata cai, lalu nama bendanya, lalu ada di sebelah mana? Sisi atas, bawah, kiri, kanan. Kalau ini kita lihat ya, dia lebih kompleks karena dia ada kata bantu, kata benda bantu bilangan atau kata penggolongnya unit gitu kan ya harus dijelaskan gitu. Kalau yang tadi lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Di atas meja ada satu unit komputer. Wajib dia katakan satu unit komputer. Bukan, walaupun dia katakan sebuah, berarti dia tetap harus ada ininya, kata penggolongnya. Oke? Contohnya, 桌子上有一台电脑。桌子上有一台电脑。Di atas meja ada satu unit komputer. Tambahannya ada di sini. Oke? Yang kedua, 书架上有书, gitu ya. Nggak disebutin berapa. Ternyata bisa juga ya. Tapi sebenarnya lebih bagus disebutkan unitnya. Berapa berapa jilid buku kah begitu ya, teman-teman. Sebenarnya. Oke? 办公南边有一张桌子。办公南边有一张桌子. Oke? Sini ada latihan, teman-teman. Kalau kita buat dalam bentuk yang seperti ini untuk gambar ini, kira-kira bisa nggak, teman-teman? Di atas buku ada apel dengan seperti ini. Shangnya tetap di depan, yaitu buku shang, iya ada apel. Gitu bunyinya. Kira-kira gimana? Buku shang ada apel. Bagaimana kira-kira bunyinya, teman-teman? Shu shang you pingguo. Kan buku. Di atas buku, shu shang you pingguo ada apel. Oke? Pingguo xia you shu. Apa kira-kira itu, teman-teman? Pingguo xia you shu. Dari gambar ini juga. Oke. Pingguo xia you shu. Apa itu, Kia? Pingguo xia you shu. Kalau shang itu atas, maka xia adalah bawah. Pingguo xia you shu. Di bawah buku ada apel bukan Yaus? Di bawah apel ada buku. Di bawah apel Iya. ada buku. Di bawah apel ada buku. Itu ya. Baik, kita lihat ya dengan metode yang kedua. Kita coba. Di luar rumah ada taman. Itu susunannya. Di luar rumah ada taman. Di luar tadi apa, teman-teman, bahasanya?
Waipin bukan Laosha. Rumah? Ya, Laosha. Iya, rumah Xia. Jadi kalau di luar rumah, ini. Coba lihat chat box. Di luar rumah ada taman. Begini bagaimana kira-kira? Kalau di luar rumah itu adalah itu yang ada di situ. Hmm. Chia Waipin Yu Huayuan. Itu bukan Laosha. Iya, itu dia. Jawa Pian Yo Huayan. Boleh ditulis di kolom chatnya. Coba lihat ya lagi ya. Hmm. Kalau saya mau katakan, yang pertama dari gambar yang ketiga ini adalah di atas meja ada langsung tiga aja, langsung tiga. Di atasnya ada langsung dua deh, bukan tiga. Di atas meja ada kopi dan buku. Susunannya begini. Hmm, gitu kira-kira. Di atas meja udah ketahuan kan tadi? Dan itu ini. Hmm. Di atas meja ada kopi dan suara saya masih aman, teman-teman? Aman Laosha. Hmm. Hmm. Oke, di atas meja ada kopi dan buku. Kira-kira bunyinya. Kalau di atasnya Izin adalah jawab tadi, Laosha. silakan Maisa. 桌子上有咖啡和水。 Iya, 桌子上有咖啡. Yang dua gambar lagi akan satukan dengan tugas yang tadi atas ya. Jadi setiap gambar teman-teman silakan deskripsikan ada berapa benda dan ada berapa cara yang bisa di ini digambarkan seperti tadi apple dan buku gitu. Di bawah apel ada buku, di atas buku ada apel. Kalau kita buat lagi di atas meja ada apel dan buku, boleh. Ya, saya Oke, teman-teman. Nah, saya mau ke sini dulu, teman-teman. Ini nanti latihan di minggu depan. Setelah libur Lebaran, saya mau ke sini dulu. Nih, partikel tuh yang biasanya kita tahu itu adalah partikel yang digunakan untuk kepemilikan atau deskripsi terhadap klaimisasi seseorang terhadap sebuah benda atau sebuah benda terhadap seseorang. Itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini penggunaannya bukan itu. Di sini untuk mendeskripsikan fisik seseorang. Contohnya, kau kau te, yang mana teman kata sifatnya dibuat reduplikasi, direduplikasikan. Yang mana kata sifat di situ? Ada kata kau, oke? Ada kata kau, tapi di depan pakai partikel te yang ini. Oke, contohnya adalah kece, kece itu perawakan tinggi. Kau te. Ada dua kan? Oke. Yang digunakan itu sebenarnya yang ini. Eh, mhm. Oke. Ya, yang mana yang ini?
yang berdekatan dengan kata sifat. Oke, yang kedua, Xiaowang shou shou de. Perawakannya Xiaowang itu kurus. Oke, yang mana yang dikatakan di sini untuk mendeskripsikan adalah yang ini. Oke, yang ini. Seolah memang tidak ada maknanya, tapi berfungsi di dalam kalimat. Yang kedua, toufa chang chang de. Maksudnya ini menekankan bahwa rambutnya panjang. Ini ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ada lagi penggunaan yo titik-titik kata sifat satu dan yo titik-titik kata sifat yang kedua. Oke, contohnya 头发有长有黑的 rambutnya hitam dan panjang. Oke, yang kedua, 眼睛有大有圆 matanya bulat dan besar. Jadi di sini harus ada benda yang dituju dulu gitu ya teman-teman, jeda yang ingin kita deskripsikan, lalu kita tambahkan kata sifat pertama dan kata sifat yang kedua. Contohnya, Maisara sudah cantik, pintar lagi. Atau di apa namanya disederhanakan, Maisara cantik dan pintar. Maka harus memakai kata yo untuk kata sifat yang pertama dan yo lagi untuk kata sifat yang kedua. Oke, bagaimana bayunya kira-kira Maisara? Kalau kamu saya bilang Maisara cantik dan pintar dengan metode pakai kata yo satu dan yo dua. Gimana Maisara kira-kira? Aku cantik dan pintar. Begitu kira-kira. Maisara bisa nggak? Cari coba cantik dan pintar dulu. Cantik tahu, pintar tahu, maka kita bentuk dengan kata yo titik-titik, yo titik-titik. Maisara, ada nggak Maisara? Ada Lausya sebentar. Cantik dan pintar coba cari kata kosakatanya. Tapi saya sih udah sering sih, tapi nggak tahu sama Maisara lupa atau nggak. Cantik apa, teman-teman? Cantik nggak tahu Meili teman-teman bukan? kata yang sering kalian gunakan? Meili. Iya, Meli. Pintar? Maishara Yo Meili Yo Jun Yo Haite. Yo apa tadi yang kedua, Maisara? Yo Yo Jun Yo Haite. Coba cari kata Chongming. Pintar ada nggak di situ di Legend katanya Chongming. Chongming. Jingming Lausya. Chongming. Chong Ming. Chongming.
dia C. Oh, berarti gini ya, Lausya. Maisara, Mei, Hmm. Yo, Chongmin. Maisara, Yo Meili, Yo Chongming. Tuh kan? Oke. Dia tinggi dan ganteng. Ada yang bisa nggak, teman-teman? Dia tinggi dan ganteng. Dia tinggi dan ganteng. Coba, itu sederhana kalimatnya. Hmm, coba deh. Nikia dari tadi putus-putus. Inilah dari tadi tuh saya struggling banget ini gimana. Teman-teman semuanya masih dengar saya atau gimana, teman-teman? Masih Lausya. Lausya. Oke, iya. Kalau nggak kedengeran nggak bablas banget, kasih tahu ya teman-teman ya. Oke, coba teman-teman dia tinggi dan ganteng. Mau coba Lausya, udah aman. Boleh. Aman ya. Silakan. Ini saya muka saya udah di depan ini banget nih, laptop banget nih. Kalau masih kurang juga nanti kasih tahu ya teman-teman suaranya. Oke Lausya. Mm-mm. Tayo, kau, yo, suai. Tayo kau Yusuf. Kita coba ya di bawah ada latihannya. Saya tetap akan ada latihan yang akan saya berikan ke teman-teman. Oke, di sini ada yang pertama ada seorang laki-laki dengan tinggi 1,9 meter gitu ya teman-teman. Kalau kita deskripsikan, kasih nama orangnya gitu ya, kasih orangnya nama, terus deskripsikan dia menurut kalian dengan fisik yang sudah digambarkan di sini tingginya 1,9 meter, hampir 2 meter nih orang. Dengan pakai kata yo tadi. Also cuma satu kata sifatnya, boleh nggak saya tambah satu lagi, boleh? Silakan. Kebetulan namanya adalah Chang Qingli. Ini dia. Chang Qingli, manajer Chang. Pakai tadi yang ini ya, teman-teman, yang ini. Mau pakai yang ini boleh, gitu ya. Kalau ini berarti cuma ada dua kata sifatnya. Kalau mau pakai yang ini, berarti satu aja kata sifatnya. Jadi, berarti kalau mau tambahin satu lagi boleh, langsung boleh. Saya mau pakainya yang model yang ini, langsung yo, adjektif satu dan yo, adjektif dua. Monggo, silakan teman-teman. Boleh coba gak Lausya? Silakan coba aja. Kalau nggak dicoba nggak tahu bener salah. Eh, berarti ini Zhang Zhang Jinli yo kau yo xian shuang, manajer Jinli tinggi dan tegap. Iya boleh. Kalau dia pakai cuman satu doang gini gimana Rachel? Yang ini pakai partikel te. Berarti Zhang Jinli kau kau de. Iya, Chang Qingli, kau te. Oke, baik, dan hap. Lalu ada kita di sini yang kedua ada sekretaris Li. Oke, oke, di situ ada sekretaris Li. Dia eh, rambutnya pendek,
orangnya kita katakan cantik. Coba teman-teman deskripsikan dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Rambutnya panjang, ini kan ya, tou fa chang, itu rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek, coba cari kebalikan kata panjang. Ada yang bisa? Mau coba Lausya. Silakan Disti. Li Mi Xu, Yo Tuan Fa, He Yo Meli. Baik, betul. Yo Meli. Kalau pakai yang ini, Li Mi Shu, Tou Fa Tuan Tuan Tak, gitu ya Disti. Oke, satu lagi yang terakhir teman-teman. Ini Liu Chong, GM dia, GM Liu. Kira-kira apa yang bisa kalian dapat dari itunya? Dari deskripsi fisik yang ada di sini, dari gambarnya. Tinggi kurus, Lausya. Tinggi kurus ya. Oke, boleh? Silakan dibuat kalimatnya, tinggi kurus. Liu Chong. Kurus ada Show, Lausya. kayaknya kurus lewat. Iya, di sini show. Berarti Liu Chong Yo Yang terakhir Kao nih. Yo Shuo. Siapa yang ingin jawab? Ayo Lausya. Iya, Yo show. Liu Chong Yo. Ya? Ya, itu yang benar. Liu Chong Yo Kao Yo show. Oke, baik. Itu ternyata materinya cuman sedikit, memang seperti sama janji saya kemarin ya teman-temannya. Hari ini saya tidak banyak, cuman saya sudah kasih tugas di teman-teman. Nanti saya tambahin tugasnya teman-teman berupa deskripsi gambar ke teman-teman di bagian sini. Silahkan dideskripsikan ini. Ini kan ada nih teman-teman. Boleh ya teman-temannya dengan menggunakan perpaduan kata yang ada di sini. Model 1, model 2. Jadi tugasnya cuma satu di atas tadi, mendeskripsikan letak benda. Yang kedua adalah mendeskripsikan fisik seseorang berdasarkan gambar atau fotonya. Seperti ini ya teman-teman. Oke? Bebas. Kalian mau gunakan kosakata apa bebas. Yang penting dia masih kata sifat. Oke, di sini boleh kalian gandakan mungkin rambutnya pendek, silakan. Atau di sini alisnya tebal, silakan gitu. Rambutnya keriting, atau ambil ke warna kulit juga boleh. Yang penting kata sifat yang mendeskripsikan atau yang mewakilkan bentuk fisik seseorang dengan metode yo titik-titik yo titik-titik atau yang ini dengan menggunakan partikel te di akhirnya seperti ini. Saya udah boldkan, mungkin mudah-mudahan teman-teman ngeh ya. Oke, ini minggu depan saya tagih setelah kita setelah kita selesai cuti Lebaran.
Oke, teman-teman? Itu aja? Kira-kira? Ada Lausya pertanyaan? mau tanya dulu. Tadi yang deskripsi Boleh. deskripsi apa tempat itu berarti dua gambar aja Lausya? Atau semuanya? Ya, 2 gambar. Tapi kan bendanya ada banyak. Oh, Satu berarti gambar itu ada yang 3 benda, 4. Ya kan? ini ya, yang apa? Yang buku kacamata sama buku lampu ya Lausya? Iya. Buku kacamata, foto, pensil, lampu, sama buku lagi. Oke? Oke, makasih Lausya. Mm-mm. Iya, nggak apa-apa. Bagus ditanya daripada nanti kebingungan juga saya menjelaskan lagi kalau dari awal teman-teman nggak ngeh. Oke, lebih baik di sekarang daripada kita ketika nanti kita ketemu. Ini juga begitu ya, sama. Berarti tugasnya ada 2. Saya mintanya 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Teman-teman silakan deskripsinya sesuai dengan gambar yang terlihat. Seperti itu ya. Oke? Lausya izin bertanya. Hmm. Untuk pengerjaannya itu nanti di buku yang kotak-kotak itu atau kertas biasa, Lausya? Nah, lebih bagus di kotak-kotak aja sekalian. Buku kotak-kotak kalian kan buku latihan kan? Iya, Mm-mm. Lausya. Ya, taruh di situ aja ya teman-teman supaya di situ semua kekumpul semuanya. Baik, Lausya. Terima kasih. Oke, ada lagi kira-kira? Lausa mau tanya, Hmm. kalau di buku kotak-kotak itu berarti pakai Hanse ya, Lausa? Iya. Oke, Lausa. Ya, oke. Jarang kan saya minta Hanse, kali ini boleh ya saya minta Hanse aja. Jadi satu Hanse, satu karakter di bawah tulis pinginnya. Satu Hanse, satu karakter. Satu kotak, satu Hanse, tulis di bawah pinginnya kecil. Satu kotak, satu Hanse, tulis pinginnya di bawah kecil. Udah, gitu. Oke, kalau menurut kalian kosakata itu sudah ada di PPT, nggak usah dibuat artinya. Tapi kalau menurut kalian itu tidak ada kosakatanya di PPT ini, baru buat artinya. Oke, saya paham artinya apa, teman-teman juga nanti ngeh itu artinya apa, gitu. Sekalian ngafal jadinya nanti, oke? Iya, itu metodenya bisa sekali hafal di situ. Oke, gitu aja. Ada lagi? Lausya mau nanya, yang Hmm, lampu dan hmm, meja itu berarti kita bikin 2 versi contoh ya Lausya, yang ada you-nya sama yang gak ada you-nya. betul. Jadi kan gambarnya saya buat memang sama kan ya Rosa ya, karena supaya bisa dideskripsikan dengan 2 cara. Sama tadi sama tugas yang terakhir kan, saya cuma tempel aja muka orang, tapi saya mintanya dibuatkan dengan 2 cara penyebutannya bagaimana. Apakah yang pakai tadi partikel te dengan apa namanya kata sifat yang diulang, misalnya kau kau te gitu kan, cang cang te, shuai shuai te gitu kan. Terus atau cara yang kedua, kalian sematin 2 kata sifat di situ di dalam. Makanya saya nggak bikin kata sifat apapun di dalam gambarnya. Saya kasih gambar aja, toh. Hanya gambar, silahkan kalian deskripsikan. Yang penting cara 1, cara 2 tersampaikan. Bagaimana teman-teman menyampaikannya. Seperti itu. Jadi lebih free, lebih fleksibel. Mm-mm. Mau kalian bilang nanti matanya miring sebelah ya, monggo aja gitu loh ya. Karena yang kalian lihat berdasarkan mata kalian, kalian ngelihatnya begitu, matanya sipit sebelah gitu kan. Atau kalian melihat warnanya mungkin foundationnya agak lebih tebal sebelah, jadi wajahnya kelihatan jadi 2 warna, two tone gitu. Terserah gitu ya, dalam artian seperti itu. Oke, lebih fleksibel itu. Makanya saya nggak kasih kayak kata kunci apapun gitu. Oke, baik teman-teman, Rosa dan teman-teman yang di sini. Bagaimana? Terima kasih Lausya, mengerti. Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini, teman-teman. Karena ini memang sudah hawa-hawanya. Saya yakin teman-teman hawa-hawanya sudah kepikiran yang lain gitu ya hari ini. Dan juga banyak kegiatan, kesibukan di rumah dengan orang tua. Jadi saya tidak menahan teman-teman lama-lama. Ini yang saya katakan kemarin itu, saya bentar aja gitu ya teman-teman. Yang penting materi saya tersampaikan dan capaian pembelajaran saya juga tersampaikan dengan artian bahwa dari mana saya bisa mengukur dari latihan yang saya berikan. Seperti itu, oke teman-teman ya.
Ini karena di minggu terakhir, beberapa hari lagi kita Lebaran, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi nanti ketika kita sudah ketemu di Lebaran, gitu ya teman-teman ya. Mm-mm. Oke, nanti jangan lupa di ketemu sama keluarga, jangan lupa hong pao nalai gitu ya. Angpaunya mana? Gitu kan ya. Iya, itu jangan lupa. Itu kata kunci. Oke, teman-teman? Iya. Nanti sampai ketemu di teman-teman di kampus kita tercinta sesuai dengan jadwal perkuliahan kita yaitu di mata kuliah Bahasa Mandarin Bisnis 2. Sehat-sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Spesial Lause. Minal Mohon maaf lahir aidin batin juga. Sama-sama teman-teman. Sampai ketemu setelah Lebaran ya. Jaga Bye-bye. kesehatan, jaga diri, jaga keselamatan. Oke? Lause. Saya izin live. Ya.